Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang teknik integrasi. Yang pertama, aturan integrasi dasar. Fungsi-fungsi yang ada pada kita sekarang disebut fungsi elementer, yaitu fungsi konstanta, fungsi pangkat, fungsi logaritma, fungsi eksponen, fungsi trigonometri, dan fungsi inverse trigonometri, serta semua fungsi yang diperoleh dari hasil penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan komposisi dari fungsi-fungsi tersebut. Jadi, fungsi f sama dengan e pangkat x ditambah e pangkat min x per 2 sama dengan cos hx. Fungsi g sama dengan 1 plus cos 4x pangkat setengah. Fungsi h sama dengan 3 pangkat x kuadrat dikurangi x2 per ln x kuadrat ditambah 1 dikurangi sin cos dalam kurung cos h adalah fungsi-fungsi elementer. Diferensiasi suatu fungsi elementer dapat dilakukan langsung dengan menggunakan aturan-aturan yang telah kita pelajari, dan hasilnya selalu berupa fungsi elementer. Integrasi antidiferensiasi adalah persoalan yang berbeda sama sekali. Integrasi melibatkan sedikit teknik dan lebih banyak akal. Lebih buruk lagi, hasilnya tidak selalu berupa fungsi elementer. Misalnya, telah kita ketahui bahwa anti turunan e pangkat x kuadrat dan sin x per x bukan fungsi elementer. Dua teknik dasar untuk integrasi adalah substitusi dan integrasi parsial. Lalu berikut ini adalah bentuk integral baku. Konstanta, pangkat. Contohnya adalah integral k du sama dengan ku plus c. Lalu yang kedua eksponensial, yaitu integral e pangkat u du sama dengan e pangkat u plus c. Yang ketiga trigonometry function. Contohnya adalah integral sin u du sama dengan min cos u plus c. Lalu yang keempat adalah fungsi aljabar. Contohnya integral du per akar a kuadrat dikurangi u kuadrat sama dengan sin pangkat min 1 dalam kurung u per a plus c. Lalu yang kelima adalah fungsi hiperbolik. Contohnya adalah integral sin u du sama dengan cos h u plus c. Substitusi dalam integral tak tentu, misalkan kita menghadapi suatu integral tak tentu. Jika ini bentuk baku, cukup tuliskan jawabannya. Jika bukan, carilah bentuk substitusi yang akan mengubahnya menjadi bentuk baku. Jika substitusi yang kita coba tidak berhasil, cobalah yang lain. Di sini ada teorema A, substitusi dalam integral tak tentu. Misalkan G adalah fungsi yang terdiferensiasikan dan misalkan F adalah anti turunan F, maka jika U sama dengan fungsi G. Berikut ini adalah contohnya. Lalu kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Carilah integral x per cos kuadrat dalam kurung x kuadrat dx. Perhatikan sejenak integral tersebut, karena 1 per cos kuadrat x sama dengan sekon kuadrat x. Anda akan diingatkan pada bentuk baku integral x per cos kuadrat dalam kurung x kuadrat dx sama dengan setengah integral 1 per cos kuadrat x kuadrat dikali 2x dx sama dengan setengah integral sekon kuadrat u du sama dengan setengah tan u plus c sama dengan setengah tan x kuadrat plus c. Lalu
kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu integrasi parsial. Jika integrasi menggunakan substitusi gagal, kita mungkin saja dapat menggunakan substitusi ganda atau double substitution yang lebih dikenal sebagai integrasi parsial. Metode ini didasarkan pada integrasi dari rumus untuk turunan dari hasil kali dua fungsi. Misalkan U sama dengan fungsi U dan V sama dengan fungsi V, maka dx fungsi U fungsi V sama dengan fungsi U fungsi V aksen ditambah fungsi V fungsi U aksen, atau U fungsi X aksen sama dengan dx fungsi U fungsi V dikurangi fungsi V fungsi U aksen. Dengan mengintegrasi kedua ruas persamaan tersebut, kita peroleh integral fungsi U fungsi V aksen dx sama dengan fungsi U fungsi V dikurangi integral fungsi V fungsi U aksen dx. Karena dv sama dengan fungsi V aksen dx dan du sama dengan fungsi U aksen dx, persamaan di depan biasanya ditulis dengan lambang sebagai berikut. Integrasi parsial integral tak tentu. Integral U dv sama dengan UV dikurangi integral V du. Rumus yang berpadan untuk integral tertentu adalah integral B sampai A fungsi U fungsi V aksen dx sama dengan fungsi U fungsi V B sampai A dikurangi integral B sampai A fungsi V fungsi U aksen dx. Gambar 1 mengilustrasikan interpretasi geometri dari integrasi parsial. Integrasi parsial integral tentu. Integral B sampai A U dv sama dengan UV B sampai A min integral B sampai A V du. Rumus-rumus ini memperkenankan kita mengubah soal integrasi U dv menjadi integrasi V du. Lalu kita lanjut ke contoh soalnya. Carilah integral x cos x dx. Kita ingin menuliskan x cos x dx sebagai U dv. Salah satu kemungkinannya ialah dengan memisalkan U sama dengan x dan dv sama dengan cos x dx, maka du sama dengan dx dan v sama dengan integral cos dx sama dengan sin x. Kita dapat menghilangkan konstanta integrasi pada tahap ini. Berikut adalah ringkasan substitusi ganda ini dalam bentuk yang mudah. Jadi U sama dengan X, du sama dengan dx, dv sama dengan cos x dx, v sama dengan sin x. Rumus integrasi parsial memberikan integral x menjadi U cos x dx menjadi dv sama dengan x menjadi U sin x menjadi v dikurangi integral sin x menjadi v dx menjadi du sama dengan x sin x cos x sama dengan sin x ditambah cos x cos j. Lalu ada percobaan yang lainnya. Di sini U sama dengan cos x, du sama dengan min sin x dx, dv sama dengan x dx, v sama dengan x kuadrat per 2. Kali ini rumus integrasi parsial memberikan integral cos x
sama dengan U, X dx sama dengan dV sama dengan cos X menjadi U, X kuadrat per 2 menjadi V dikurangi integral X kuadrat per 2 menjadi V min sin X dx menjadi du. Yang juga benar, akan tetapi tidak membantu. Integral baru di ruas kanan menjadi lebih rumit daripada yang semula. Oleh karena itu, kita harus melakukan pemilihan yang tepat untuk U dan dV. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan halaman 399 terkait poin ke 73. Contoh 1. Carilah integral dx per x min akar x. Penyelesaiannya untuk dari soal ini, penyelesaiannya ini teman, solution ini artinya penyelesaian. Misalkan U sama dengan akar X SO U pangkat 2 sama dengan X dan 2U, DU sama dengan DX, maka integral DX per X min akar X sama dengan integral 2U per U pangkat 2 min U. DU sama dengan 2 integral 1 per U min 1. DU sama dengan 2 len U min 1. U min 1 len tambah C sama dengan 2 len akar X min 1 len tambah C. Nah teman-teman, sekian itu dari tadi penjelasan contoh 1. Sekarang kita beralih ke contoh 2 ini. Carilah integral X 3 akar X min 4 dx. Rumus dari penyelesaian soal ini di bawah ini teman-teman. Solution artinya penyelesaian teman-teman. Misalkan U sama dengan 3 akar X min 4 SO U pangkat 3 sama dengan X min 4 dan 3 U pangkat 2 DU sama dengan DX, maka integral X 3 akar X min 4 dx sama dengan integral U pangkat 3 tambah 4 U 3U pangkat 2 DU sama dengan 3 integral U pangkat 6 tambah 4U pangkat 3 DU sama dengan 3 U pangkat 7 per 7 tambah U pangkat 4 tambah C sama dengan 3 per 7 X min 4 7 banding 3 tambah 3 X min 4 banding 3 tambah C. Teman-teman, contoh 2 nya sudah selesai ini. Sekarang kita beralih ke contoh 3. Carilah integral X 5 akar X tambah 1 pangkat 2 dx. Penyelesaiannya, misalkan U sama dengan X tambah 1 banding 5 SO U pangkat 5 sama dengan X tambah 1 dan 5U pangkat 4 DU sama dengan DX, maka integral X tambah 1
2/5 dx sama dengan integral u pangkat 5 min 1. Maaf, min 1 apa min len ini? Oh, min 1 ya. Iya, min 1. Min 1 ini. Oke, lanjut. U pangkat 2 tambah 5U pangkat 4 du sama dengan 5 integral U pangkat 11 min U pangkat 6 du sama dengan 5/12U pangkat 12 min 5/7U pangkat 7 tambah C sama dengan 5/12 X tambah 1 12 banding 5 per lagi min 12/5 min 5/7 X tambah 1 7/5 tambah C. Nah, teman-teman, itu jawaban dari integral X 5 akar X tambah 1 pangkat 2 dx. Oke. Ini keterangan dari rumus-rumus yang tadi di atas itu. Jadi yang sekarang yang kita pakai itu adalah integralnya ini integral, rumus yang kita pakai integral. Jadi ini beda juga rumus-rumusnya, fungsinya beda semua. Ini subtinasi beda semua fungsinya. Oke, terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan lanjut membacakan contoh 4, contoh soal 4. Di sini kita gunakan rumus subtinasi. Baik, langsung saja kita menuju ke rumusnya. Carilah integral akar A pangkat 2 min X pangkat 2 dx. Penyelesaiannya kita gunakan rumus subtinasi. Ini penyelesaian, artinya kita gunakan rumus subtinasi. Baik, langsung saja ini cara penyelesaian contoh 4, contoh soal yang di atas ini cara penyelesaiannya itu seperti ini, teman-teman. X sama dengan A sin T min PI per 2 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan PI per 2. Maka dx sama dengan A cos T dt dan akar A pangkat 2 min X pangkat 2 sama dengan A cos T. Jadi integral akar A pangkat 2 min X pangkat 2 dx sama dengan integral A cos T tambah A cos T dt sama dengan A pangkat 2 integral cos pangkat 2 dt. Integral cos pangkat 2 T dt sama dengan A pangkat 2 per 2 integral 1 tambah cos 2T dt sama dengan A pangkat 2 per 2 T tambah 1 per 2 sin 2T tambah C sama dengan A pangkat 2 per 2 T
T tambah sin T cos T tambah C. Oke, baik teman-teman, itu rumusnya seperti itu. Yang soal di atas itu rumusnya seperti ini. Oke, sekarang kita beralih ke bawah lagi teman-teman. Sekarang X sama dengan A sin T. Ekuivalen dengan X atau A sama dengan sin T, dan karena interval T, sehingga sinus memiliki inverse. T sama dengan sin min 1 X per A dengan menggunakan segitiga siku-siku dalam gambar. Segitiga siku-siku guys, ini segitiga siku-siku. Cos T sama dengan cos sin min 1 X per A sama dengan akar 1 min X pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan 1 per A akar A pangkat 2 min X pangkat 2. Jadi integral akar A pangkat 2 min X pangkat 2 dx sama dengan A pangkat 2 per 2 sin min 1 X per A tambah X per 2 akar A pangkat 2 min X pangkat 2 tambah C. Baik teman-teman, itu rumus segitiga siku-sikunya ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah bisa merumuskan segitiga siku-siku ini, sama saja teman-teman sudah bisa membuat integral, rumus integral sendiri dan rumus segitiga siku-siku ini teman-teman. Oke, langsung saja kita ke contoh nomor 5. Contoh soal nomor 5. Carilah integral dx per akar 9 tambah x pangkat 2. Ini cara penyelesaiannya teman-teman. Misalkan x sama dengan 3 tan T min PI banding 2 kurang dari T kurang dari PI banding 2, maka dx sama dengan 3 secan pangkat 2 T dt, dan integral dx per akar 9 tambah x pangkat 2 sama dengan integral 3 secan pangkat 2 T per 3 secan T dt sama dengan integral secan T
secant T dt sama dengan len sek 1 tambah teng T tambah C. Jadi teman-teman kalau sudah bisa integral sekan ini, teman-teman bisa rumuskan atau bisa membentuk integral atau siku-siku seperti di atas tadi teman-teman. Seperti ini segitiga yang di samping ini bisa teman-teman. Oke. Next, contoh 6. Hitunglah integral 4 akar x pangkat 2 min 4 per x dx. Penyelesaiannya misalnya x sama dengan 2 sekant T, di mana 0 kurang dari sama dengan T kurang dari PI banding 2. Nah, langsung saja ke rumusnya teman-teman. Ini rumusnya di bawah ini. Akar X2 per 4 sama dengan akar 4 secant pangkat 2 T min 4 sama dengan akar 4 teng pangkat 2 T sama dengan 2 len teng 2 len teng T len sama dengan 2 teng T. Sekarang kita gunakan rumus teorema rumus teorema subtasi. Ya teman-teman, setelah penyelesaian rumus yang di atas ini, teman-teman harus pakai rumus teorema subtasi agar bisa dapat hasil yang mempang. Nah, langsung saja teman-teman. Integral 4 akar x pangkat 2 min 4 per x dx sama dengan integral 0 pi banding 3 2 teng T per 2 secant T teng T dt sama dengan integral 0 pi banding 3 2 teng pangkat 2 T dt sama dengan 2 integral 0 pi banding 3 sek pangkat 2 T min 1 dt sama dengan 2 teng T min T pi banding 3 sama dengan 2 akar 3 min 2 pi per 3 sama dengan 1,37. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah bahas mengenai contoh 6. Sekarang masuk ke contoh 7. Contoh 7. Carilah integral dx per akar x pangkat 2 tambah 2x tambah 26 dan bagian B integral 2x per akar x pangkat 2 tambah 2x tambah 26 dx. Teman-teman, kalau saya perhatikan ini rumusnya ini kayaknya masing-masing. Jadi bagian A nya ini sendiri,
bagian B nya ini sendiri teman-teman. Oke, langsung saja ke penyelesaiannya teman-teman. Jadi kita mulai yang duluan, yang bagian A ini ya teman. Integral yang bagian A. Penyelesaiannya 2x pangkat 2 tambah 2x tambah 26 sama dengan x pangkat 2 tambah 2x tambah 1 tambah 25 sama dengan x tambah 1 pangkat 2 tambah 25. Misalkan U sama dengan X tambah 1 dan integral dx per akar X pangkat 2 tambah 2x tambah 26 sama dengan integral du per akar U pangkat 2 tambah 25. Berikut misalkan U sama dengan 5 teng T min PI banding 2 kurang dari T kurang dari PI banding 2. Maka DU sama dengan 5 sekan pangkat 2 T DT dan akar U pangkat 2 tambah 5 sama dengan integral DU per akar U pangkat 2 tambah 25 sama dengan integral 5 sekan pangkat 2 T DT per 5 secan T sama dengan integral secan T DT sama dengan ln secan T tambah ten T ln tambah C. Ln akar U pangkat 2 tambah 25 per 5 tambah U per 5 tambah C. Ln akar U pangkat 2 tambah 25 tambah U ln min ln 5 tambah C. Ln akar X 2 X pangkat 2 tambah 2x tambah 26 tambah X tambah 1 ln tambah K. Nah teman-teman, ini tadi penyelesaian soal yang bagian A ini ya. Nah, bagian A ini. Sekarang kita masuk ke bagian B nya. Sekarang kita gunakan gunakan jadi teman-teman, ini rumusnya ini dia pakai subtasi ini, subtasi. Rumusnya dia pakai subtasi.
subtrasi yang bagian B ini. Oke, terima kasih teman-teman, ini jawabannya. Perkenalkan, nama saya Maudita Ayuni Uwami dari kelompok 1 dengan NIM 1905356466016. Pada subbab 7.5 ini saya akan membahas tentang integrasi fungsi rasional menggunakan pecahan parsial. Dapat diketahui bahwa fungsi rasional adalah hasil bagi dua fungsi polinomial yang di dalamnya terdapat dua fungsi rasional, yaitu fungsi rasional sejati dan fungsi rasional tak sejati. Fungsi rasional sejati merupakan fungsi yang derajat pembilangnya lebih kecil daripada derajat penyebutnya. Sedangkan fungsi rasional tak sejati merupakan kebalikannya, yaitu derajat pembilang lebih besar daripada derajat penyebutnya. Di sini terdapat contoh dari fungsi rasional di mana ada 3 buah fungsi, yaitu f, g, dan h. Dapat kita ketahui bahwa fungsi f dan g merupakan fungsi rasional sejati dikarenakan derajat pembilangnya lebih kecil daripada derajat penyebutnya. Sedangkan fungsi h itu merupakan fungsi rasional tak sejati dikarenakan derajat pembilang lebih besar daripada derajat penyebutnya. Oke, lalu kita lanjut. Saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana menyelesaikan integral dengan cara substitusi. Di sini sebagai contohnya, carilah integral 2 per x plus 1 pangkat 3 dx. Kita misalkan u sama dengan x plus 1. Lalu jika kita jabarkan, tampilannya akan seperti ini, di mana 2 dari sini kita keluarkan, jadi 2 integral x plus 1 pangkat min 3 dx yang akan kita integralkan dibagi dengan min 3 agar menghasilkan 2 kali x plus 1 pangkat min 2 per min 2 plus c. Lalu kita akan jumlahkan 2 ini, kita coret dan akan menghasilkan keluaran min 1 per x plus 1 pangkat 2 plus c. Selanjutnya saya akan membahas tentang dekomposisi pecahan parsial atau faktor linear, yang di dalamnya terdapat 2 jenis, yaitu faktor linear berbeda dan faktor linear yang berulang. Contoh yang pertama yaitu faktor linear yang berbeda, di mana carilah integral 5x plus 3 per x pangkat 3 min 2x kuadrat min 3x dx. Untuk penyelesaiannya, karena untuk penyelesaian
penyelesaiannya kita akan menguraikan penyebutnya menjadi X kali X plus 1 kali X min 3. Selanjutnya saya akan membahas tentang dekomposisi pecahan parsial atau faktor linear, yang di dalamnya terdapat dua jenis, yaitu faktor linear berbeda dan faktor linear yang berulang. Contoh pertama yaitu faktor linear berbeda. Carilah integral 5x plus 3 per x pangkat 3 min 2x kuadrat min 3x dx. Lalu untuk penyebutnya kita uraikan agar mudah menjadi x kali x plus 1 kali x min 3. Ketika bentuk soalnya seperti ini, maka kita ubah menjadi bentuk A per X plus B per X plus 1 plus C per X min 3. Setelah itu kita akan menyamakan penyebutnya dan menghasilkan 5X plus 3 sama dengan A kali X plus 1 kali X min 3 plus BX kali X min 3 plus CX kali X plus 1. Setelah itu kita akan mencari A, B, dan C-nya dengan menggunakan substitusi, yaitu X sama dengan 0, lalu X sama dengan min 1, dan X sama dengan 3. Untuk caranya seperti ini. Ketika X sama dengan 0, maka 5 kali 0 plus 3 sama dengan 3. Lalu 0A kali 0, 0 plus 1, 1. 0 plus min 3, 0 tambah min 3 sama dengan min 3. 1 dikalikan min 3, min 3A, dan menghasilkan A sama dengan min 1. Cara tersebut diteruskan kepada B dan C dan akan menghasilkan A sama dengan min 1, B sama dengan min 1/2, dan C sama dengan 3/2. Lalu menjadi integral 5x plus 3 per x pangkat 3 min 2x kuadrat min 3x dx sama dengan min integral 1 x dx min 1/2 integral 1 x plus 1 dx plus 3/2 integral 1 x min 3 dx, dan menghasilkan keluaran terakhir yaitu min ln dari x min 1/2 ln dari x plus 1 plus 3/2 ln dari x min 3 plus c. Untuk contoh berikutnya yaitu faktor linear yang berulang. Carilah integral x per x min 3 kuadrat dx. Penyelesaian. Sekarang proses dekomposisi menghasilkan bentuk x per x min 3 kuadrat sama saja dengan A per x min 3 plus B per x min 3 kuadrat, di mana A dan B harus ditentukan. Setelah pecahan-pecahan dihilangkan, kita peroleh nilai x sama dengan A kali x min 3 plus B. Jika sekarang kita substitusikan nilai yang sesuai, x sama dengan 3, dan sebarang nilai x yang lainnya, misalnya x sama dengan 0, kita peroleh B sama dengan 3 dan A sama dengan 1. Kurang lebih seperti ini. Dan ketika dimasukkan ke dalam persamaan dan diintegralkan, maka menjadi integral x per x min 3 kuadrat dx sama dengan
integral 1/x min 3 dx plus 3 integral 1/x min 3 kuadrat dx. Dengan hasil akhirnya yaitu ln dari x min 3 per x min 3 plus c. Selanjutnya dekomposisi pecahan parsial atau faktor kuadrat. Dalam menguraikan penyebut suatu pecahan, kita mungkin mendapatkan beberapa faktor kuadrat, misalnya seperti x kuadrat plus 1 yang tak dapat lagi diuraikan menjadi faktor-faktor linear tanpa memperkenalkan bilangan kompleks. Di sini terdapat contoh faktor kuadrat tunggal. Dekomposisikanlah 6x kuadrat min 3x plus 1 per 4x plus 1 kali x kuadrat plus 1. Dan kemudian tentukan integral tak tentunya. Penyelesaiannya, dekomposisi terbaik yang dapat kita harapkan adalah dekomposisi yang berbentuk 6x kuadrat min 3x plus 1 per 4x plus 1 kali x kuadrat plus 1 sama dengan 4 per 4x plus 1 plus bx plus c per x kuadrat plus 1. Untuk menentukan konstanta a, b, dan c, kita kalikan kedua ruas persamaan dengan 4x plus 1 kali x kuadrat plus 1 dan memperoleh 6x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan a kali x kuadrat plus 1 plus bx plus c kali 4x plus 1. Setelah itu disubstitusikan seperti contoh sebelumnya dengan x sama dengan 1/4, x sama dengan 0, dan x sama dengan 1. Lalu akan menghasilkan a sama dengan 2, c sama dengan min 1, b sama dengan 1. Sehingga integral 2 per 4x plus 1 dx plus integral x min 1 per x kuadrat plus 1 dx sama dengan 1/2 integral 4 dx per 4x plus 1 plus 1/2 integral 2x dx per x kuadrat plus 1 min integral dx per x kuadrat plus 1. Itu lalu diintegralkan dan akan menghasilkan seperdua ln dari 4x plus 1 plus 1/2 ln kali x kuadrat plus 1 min tan pangkat min 1x plus c. Untuk mendapatkan tan min 1x plus c, kita akan memasukkan rumus seperti ini. Untuk contoh selanjutnya adalah faktor kuadrat berulang. Carilah integral 6x kuadrat min 15x plus 22 per x plus 3 kali x kuadrat plus 2 pangkat 2 dx. Untuk penyelesaiannya di sini dekomposisi yang cocok adalah a per x plus 3 plus bx plus c per x kuadrat plus 2 plus dx plus e per x kuadrat plus 2 pangkat 2. Setelah melalui proses yang lumayan panjang, maka kita temukan nilai A adalah 1, nilai B sama dengan min 1, nilai C sama dengan 3, nilai D sama dengan min 5, dan nilai E sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan ini, lalu kita integralkan seperti contoh-contoh sebelumnya. Dan hasil-hasilnya adalah ln dari x plus
plus 3 min setengah ln x kuadrat plus 2 minus 3 setengah ln tan x kuadrat min 1 plus 2x per plus 2 akar 2 plus 5 per tan 2 kali x kuadrat pangkat min 1 plus c x per akar pangkat 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lazwardi Aruna Syahid, NIM 190535646050, akan menjelaskan subbab 7.6 tentang strategi untuk integrasi. Saya dari kelompok 1 ini akan menjelaskan 7.6 strategi untuk integrasi. Sepanjang bab ini kita telah mempelajari sejumlah teknik untuk pencarian anti turunan. Nah, di PDF ini singkatnya langsung di sini kan ada banyak aturan penjumlahan, hasil kali, hasil bagi, dan aturan rantai. Nah, strategi yang dapat kita lakukan untuk menemukan anti turunan itu, yang pertama ini bisa dilihat, carilah substitusi yang membuat integral nampak seperti salah satu rumus dasar integrasi dari subbab pertama bab ini. Sebagai contoh, yaitu integral sin 2x dx, terus integral xe pangkat min x kuadrat dx, habis itu integral x akar x kuadrat min 1 dx. Yang kedua, carilah situasi di mana Anda mempunyai hasil kali dua fungsi di mana turunan fungsi yang satu dikali turunan faktor lainnya berupa salah satu rumus dasar integrasi dari subbab 7.1. Nah, ini integrasinya misalnya integral xe pangkat x dx dan integral x sin h x dx. Dua-duanya dapat dihitung dengan menggunakan integrasi parsial. Yang ketiga, substitusi trigonometri ini. Strategi yang keempat, jika integran berupa fungsi rasional sejati yang mana derajat membilang lebih kecil daripada derajat penyebut, maka dekomposisikan integran menggunakan metode pecahan parsial, yaitu. Terus di sini ada contoh 1 untuk penerapan rumus 54. Untuk penerapan rumus 54 ke dalam 4 soal ini A, B, C, D. Di sini tinggal disubstitusikan aja sesuai posisinya. Di sini kan bisa dilihat a kuadrat min u kuadrat du. Ya udah cukup jelas ini untuk solusinya yang A. Di sini 9 sebagai a-nya tapi bukan a kuadrat. Kalau a kuadrat berarti 3 kuadrat, berarti 3 kuadrat. Ini lanjut 9 min x kuadrat dx sama dengan x per 2 akar x min akar 9 min x kuadrat tambah 9 per 2 sin pangkat min 1 x per 3 plus c. Untuk yang B, nah untuk yang B di sini untuk yang B di sini 4y kuadrat itu dijadikan 2y dalam kurung kuadrat. Karena kan 2y kuadrat berarti 4y kuadrat. 2y kali 2y sama dengan 4y kuadrat. Dan a-nya itu sama dengan 16. Tapi kan yang dicari ini a kuadrat. A kuadrat berarti 4 kuadrat. Lalu sama dengan ini setengah integral akar 4 kuadrat min 2y kuadrat dalam kurung 2dy. Iya. Di sini bilangan yang ada di luar integral ini setengah menyesuaikan sama angka yang ada di sebelah dy-nya. Kalau dy-nya 2 berarti di sini setengah. Kalau di sini 4 berarti seperempat dan seterusnya gitu. Setengah dalam kurung 2y per 2 akar 4 kuadrat min 2y kuadrat tambah 4 kuadrat per 2 sin
pangkat min 1 2y per 4 plus c sama dengan y per 2 akar 16 min 4y kuadrat tambah 4 sin pangkat min 1 y per 2 plus c. Nah, untuk bagian C ini memerlukan sedikit pandangan yang agak jauh. Kita bisa menggunakan cara substitusi ini, U sama dengan 1 min 4y pangkat 4, tapi nanti hasilnya kurang sesuai, jadi kita pakai rumus yang sebelumnya seperti yang ini, rumus 54 integral akar a kuadrat min u kuadrat du sama dengan u per 2 akar a kuadrat min u kuadrat plus a kuadrat per 2 sin pangkat min 1 u per a plus c. Diterapkan ke dalam fungsi yang tadi, integral y akar 1 kurangi 4y pangkat 4 dy sama dengan seperempat akar, ini a nya tadi kan udah 1 jadi nggak bisa diubah lagi, 1 ini tadi 4y pangkat 4 diubah jadi 2y pangkat 2, soalnya 2y pangkat 2 dikuadratkan, 2y pangkat 2 kali 2y pangkat 2 sama dengan 4y pangkat 4, lalu 4y dy, di luarnya seperempat menyesuaikan sama itu, sama 4y dy nya. Lalu terus hasil akhirnya y kuadrat per 4 akar 1 min 4y pangkat 4 plus 1/8 sin pangkat min 1 2y kuadrat plus c. Untuk bagian D kita harus mengetahui tentang akar yang dapat dituliskan sebagai akar 100 kurangi e pangkat t kuadrat, dan kita harus membuat substitusi u sama dengan e pangkat t dan du sama dengan e pangkat t dt. Jadi integral e pangkat t akar 100 kurangi e pangkat 2t dt sama dengan integral akar 10 kuadrat, ini kan 10 kuadrat dari 100 tadi, sama dengan e pangkat t u di sini, e pangkat t sama dengan u menyesuaikan sama rumus 54 tadi yang di atas, dikali du nya et dt, e pangkat t dt sama dengan e pangkat t per 2 akar 10 kuadrat dikurangi e pangkat t kuadrat plus 10 kuadrat per 2 sin pangkat min 1 e pangkat t per 10 plus c. Lalu hasil lainnya e pangkat t per 2 akar 100 kurangi e pangkat 2t tambah 50 sin pangkat min 1 e pangkat t per 10 plus c. Lalu lanjut ke sistem aljabar komputer dan kalkulator. Sistem komputer masa kini ini seperti Maple, Matematika, sama Derive, dapat digunakan untuk menghitung integral tak tentu atau integral yang tentu juga. Banyak kalkulator yang mampu untuk menentukan integral, namun sistem tersebut apabila digunakan untuk menentukan integral tentu penting untuk membedakan apakah sistem tersebut memberikan jawaban yang pasti. Biasanya seringkali menerapkan cara teorema dasar kalkulus kedua, atau apakah sistem memberikan aproksimasi. Aproksimasi itu berarti nilai yang tidak tentu tapi mendekati, biasanya dalam bentuk desimal seperti 0,8 berapa panjang seperti ini, 0,785398 seperti itu. Aproksimasi dalam situasi praktek mungkin keduanya nampak sama baik, dan jika kita disajikan dengan hanya satu integral untuk dihitung bisa digunakan, tapi kalau digunakan untuk menghitung banyak fungsi bisa jadi hasilnya kurang tepat gitu. Jadi ini ada contoh di sini.
Ada contoh integral dengan batas atasnya 1, batas bawah 0, seper 1 plus x kuadrat dx. Diperlukan untuk perhitungan berikutnya akan lebih baik mencari anti turunan dengan menggunakan teorema dasar kalkulus kedua, yaitu ini tadi fungsinya integral dengan pangkat dengan batas atas 1, batas bawah 0, seper 1 plus x kuadrat dx, lalu menggunakan teorema dasar kalkulus yang kedua hingga didapat hasil akhirnya pi per 4. Menggunakan kalkulasi pi per 4 itu juga setara dengan 0,7859398 ya. Namun dalam beberapa kasus tidak selalu memungkinkan untuk menghitung integral dengan cara penerapan teorema dasar kalkulus kedua, karena beberapa fungsi tidak mempunyai anti turunan yang dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi elementer. Maksudnya beberapa fungsi tidak mempunyai anti turunan yang dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi elementer. Ini beberapa fungsi tidak dapat ditentukan dalam bentuk fungsi elementer, elementary function. Berarti biasanya kalau yang elementary function itu bentuknya ada u sama dx-nya, seperti ini. Di sini bisa dibilang ini u ada dx-nya juga, seperti itu. Ini bisa diterapkan di ini, di contoh kedua. Find the center of mass of the homogeneous lamina shown in figure 1. Nah, di sini dari gambar 1 atau figure 1 di sini yang di kiri yang berupa grafik, dapat ditemukan M sama dengan delta integral batas atas akar pi dengan batas bawah 0 dan seterusnya. Nah, dapat ditemukan 3 fungsi. Dari 3 fungsi ini hanya 2 fungsi yang dapat menggunakan teorema dasar kalkulus kedua, yaitu fungsi yang pertama sama yang ketiga, yang M sama yang MX. Yang MY tidak dapat menggunakan teorema dasar kalkulus kedua dan harus menggunakan aproksimasi. Oh, salah. Fungsi yang kedua yang menggunakan teorema dasar kedua, dan fungsi pertama dan ketiga yang menggunakan aproksimasi. Ya, seperti itu. Ya, dari integralnya, dari fungsinya biasanya menggunakan kalkulator, karena apabila dihitung biasa ya mungkin agak ribet. Dan yang dari fungsi yang pertama, dari yang M ini sama dengan aproksimasi atau kira-kira nilai akhirnya itu adalah ini 0,89, dan yang MX juga menggunakan aproksimasi dengan hasil akhir kira-kira 0,33 ya, delta itu. Dapat diperhatikan juga bahwa teori tersebut dapat memberikan angka yang lumayan pasti untuk integral kedua kali dan aproksimasi yang pertama dan ketiga. Dari hasil-hasil ini kita dapat menghitung rata-rata X sama dengan MY per M delta per 0, deltanya 1 ini ya, 1 per 0,89, dan kira-kira hasilnya sekian, dan Y juga sekian ya, gitu. Juga ada situasi di mana batas atas dari suatu integral tidak diketahui, dan apabila kasusnya seperti itu kita dapat menggunakan teori kedua
teorema dasar kalkulus kedua daripada aproksimasi apabila batas atasnya tidak diketahui. Contoh berikutnya ini akan menampilkan masalah seperti yang disebutkan sebelumnya, yang batas atasnya tidak diketahui. Ini di sini di batas atas integralnya adalah a dan batas bawahnya 0. A tidak dapat diketahui nilainya, tapi dapat disimpulkan sebagai titik potong gitu. Nah, dari bentuk awalnya seperti ini, fungsinya 1 sama dengan integral dengan batas atas a dan batas bawah 0 delta x dx sama dengan integral ini xp minus x per 4 dx xp minus 4 per 4 itu didapat dari sini karena bentuknya seperti ini, bentuknya delta x dx. Delta x nya di sini adalah xp min x per 4 ini soalnya di sini, dan x lebih dari 0, maka dari bentuk awalnya tadi delta x disubstitusikan ke dalam bentuk dasarnya dapat dibentuk menjadi 4 min 4e pangkat min a per 4. Lalu ini masih sama, jadi sama dengan 4 min pangkat 1 sama dengan 4 min 4e pangkat min a per 4, lalu diubah ruas menjadi 4e pangkat min a per 4 3a sama dengan min 4 ln 3 per 4. Lalu aproksimasi hasilnya dari min 4 ln 3 per 4 itu tadi adalah 1,1 ya, seperti itu. Di sini kita mendapatkan jawaban pastinya, yaitu min 4 ln 3 per 4. Tapi apabila kita perlu mengira-ngira nilai yang dapat kita istilahnya ya dapat dilihat tanpa ada ln-nya, maka nilai pastinya adalah 1,1 seperti itu. Lalu lanjut ke contoh berikutnya. Sebuah batang memiliki density equal to delta x sama dengan exp setengah x pangkat 3 per 2 dengan x lebih dari 0. Nah, kita menggunakan bentuk yang tadi, 1 sama dengan integral dengan batas atas a, batas bawah 0, delta x dx sama dengan integral exp. Jadi di sini delta x nya dimasukkan, disubstitusikan dari atas ini, sudah diketahui. Lalu turunan dari xp setengah x pangkat 3 per 2 ini tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk fungsi elementari, jadi kita tidak dapat menggunakan teorema dasar kalkulus kedua. Jadi kita terpaksa harus mengira-ngira atau mengaproksimasi integral tersebut menggunakan metode numerik. Namun masalahnya di sini kita memiliki limit atas dan limit bawah yang tetap untuk integral tersebut agar dapat diaproksimasikan. Nah, namun di sini batas atasnya adalah a. Dengan menggunakan cara coba-coba, kita dapat mensubstitusikan a dengan berbagai bilangan mulai dari 1 sampai 1 ke bawah ini. 1 ke bawah ya, agar nilainya mencapai 0,85 yang tidak kurang dari 0,85 dan tidak lebih dari 0,4. Jadi ya sekitar 0,85 itu. Di sini dapat dilihat
mensubstitusikan A ke dalam batas atasnya, lalu dihitung agar mendapat aproksimasinya. Namun sepertinya menghitungnya tidak dapat dilakukan dengan biasanya menggunakan kalkulator. Ya. Lalu ke contoh 5 ini. Contoh 5 menggunakan metode Newton untuk mengaproksimasi suatu solusi atau jawaban dari suatu fungsi di contoh 4. Contoh 4 ini tadi fungsinya ya udah ditulis. Lalu di sini exp setengah A pangkat 3/2 disebut menjadi f aksen A. Lalu dimulai cara coba-cobanya. Ya. Di sini kita menggunakan rumus di sini ini an plus 1 sama dengan an kurangi f dalam kurung an per f aksen an. Nah, di sini kita memulainya dengan a1 sama dengan 1. Berarti a1 untuk n-nya 1. N-nya 1 berarti apabila di sini a2 kan di sini an plus 1 berarti a1 plus 1, di sininya a1-nya sama dengan 1 sama dengan disubstitusikan ini f dalam kurung an-nya yaitu yang ini yang di atas per f aksen a-nya yaitu ini, dan aproksimasi hasilnya sekian. Dan lanjut a pangkat 3, lalu di sini a pangkat 3 berarti an plus 1, berarti a2 plus 1. Di sini A2 di sini udah didapatkan hasil aproksimasinya, lalu disubstitusikan ke sini, dilakukan hasil yang sama sampai akhirnya hasilnya tidak berubah. Jadi aproksimasi titik potongnya ada di ini, tidak berubah pada A4 dan A5 yaitu 0,849181. Nah, dapat diperhatikan bahwa cara Newton ini atau metode Newton memerlukan usaha yang lebih sedikit dan jawaban yang diberikan kurang lebih akurat gitu. Dan di sini juga ada contoh 6 tentang mobil. Mobil biasanya dilengkapi dengan alat yang dapat memantau konsumsi bahan bakar yang biasanya diukur dalam bentuk mil per galon. Galon itu seperti satuan untuk menghitung bahan bakar di Amerika. Anggap saja komputer dipasang pada mobil ini sehingga komputer tersebut dapat mengambil data tentang konsumsi bahan bakar dan juga kecepatan. Lalu data tersebut dibentuk dalam grafik yang mana kecepatan itu dalam satuan mil per jam dan konsumsi bahan bakar dalam bentuk mil per galon. Pada gambar di bawah ini, gambar kedua, sebentar lagi akan saya tunjukkan untuk perjalanan selama 2 jam. Dan bagian atas kurva warna hitam menunjukkan kecepatan dan kurva bawah menunjukkan konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar bermacam-macam tergantung dari bagaimana mobil tersebut apakah mobil tersebut naik sebuah bukit ataupun turun dari bukit gitu. Bagian dari data tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini atau grafik ya, tabel. Nah, di sini kita disuruh menentukan seberapa jauh mobil ini telah pergi selama 2 jam perjalanan dan berapa banyak bahan bakar yang telah
yang sudah terpakai selama 2 jam perjalanan ini. Jadi dapat kita tuliskan di sini, datanya sudah tertera, kita tinggal mensubstitusikan menggunakan aturan trapezoidal. Atau aturan trapesium untuk mengaproksimasikan integralnya. Jarak yang ditempuh adalah integral tentu dari laju sesaat. Jadi ini dapat dilihat dari persamaan ini. Jadi total jumlah total bahan bakar yang telah dipakai adalah integral dari df per dt, di mana ft adalah jumlah bahan bakar di dalam mobil tersebut pada waktu t, dan perhatikan konsumsi bahan bakar yang ada pada satuan mil per galon, yang dapat dituliskan sebagai ds per df. Ya gitu. Untuk menentukan bahan bakar yang telah terpakai ini dan jarak yang telah ditempuh adalah ini, 109,4 mil. Melalui persamaan ini didapat 109,4 mil, dan melalui persamaan di bawah ini untuk mencari bahan bakar yang telah terpakai adalah 5,3 galon. Seperti itu. Nah, banyak integral tentu yang tidak dapat dihitung menggunakan teorema dasar kalkulus kedua, sehingga mereka diberi nama-nama khusus. Nah, di sini berdasarkan bentuk-bentuknya. Berikut adalah beberapa di antara fungsi akumulasi dan nama-namanya. Di sini bentuknya, apabila bentuknya seperti ini disebut fungsi error atau fungsi galat, dan yang kedua ini dapat disebut dengan integral sinus. Yang kedua adalah integral sinus Fresnel, dan ini integral kosinus Fresnel. Ya. Terdapat banyak yang lain dari bentuk-bentuk fungsi akumulasi ini, dapat dilihat di buku ini, Handbook of Mathematical Function for Many More. Ya. Nah, di contoh 7 ini kita juga mencari massa dari lamina untuk contoh kedua. Contoh kedua tadi yang memiliki 3 fungsi. Nah, ya ini. Tapi sepertinya fungsi yang dipakai hanya fungsi yang paling atas, yaitu yang M kecil ini. Yang M kecil. Lalu lanjut ke contoh 7 tadi. Nah, ini M sama dengan delta integral dengan batas atas akar pi dan batas bawah 0 sin x kuadrat dx. Lalu menggunakan substitusi x sama dengan t akar pi per 2, maka x kuadrat sama dengan t kuadrat pi per 2. Nah, di sini dikuadratkan menjadi t-nya ada menjadi memiliki kuadrat, dan akar apabila dikuadratkan hilang menjadi pi per 2, dan dx sama dengan akar pi per 2 dt. Nah, limit dari integral tentu ini juga harus diubah dengan x sama dengan, apabila x sama dengan 0 maka t sama dengan 0. Apabila x sama dengan akar pi ini di sini 0 didapat dari batas bawahnya, dan akar pi ini didapat dari batas atasnya. Apabila kita mensubstitusikan x dengan akar pi, maka hasil yang didapat t sama dengan akar 2. Seperti itu. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan yang di atas. Nah, persamaan yang di atas tadi kan sin x kuadrat dx. Kita udah mendapat x kuadrat di sini, t kuadrat pi per 2 dimasukkan dikali dx. Dx-nya adalah akar pi per 2 dt. Lalu dikali hingga aproksimasi hasil akhirnya adalah 0,895 delta. Ya, sisanya ini adalah soal
penjelasan dari saya, Lazuardi Aruna Syahid, NIM 190533565050 untuk subbab 7.6 tentang strategi untuk integrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.